Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya berada di SMP Hufaz Darul Munir di Kota Bekasi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara mempelajari Al-Quran di sini. Nah, tadi saya ingin tanya nih, kalau Bapak di sini mungkin ada teori khusus untuk mempelajari Al-Quran, terutama untuk anak-anak nih. Caranya gimana? Teori mempelajari Quran ya berbeda-beda ya. Karena anak itu punya kemampuan beragam. Ya kan? Anak kan berbeda. Nah, sehingga teori itu nggak bisa paten, ya kan? Kita ketika mengajari anak, kita melihat dulu kualitas dan kemampuannya. Ya kan? Jadi sebelum kita menugaskan ke anak untuk menghafal itu, kita harus tahu dulu anak. Iya, kita tahu dulu. Tahu kemampuan anak, tahu gaya belajarnya. Gitu ya. Semangat atau enggaknya itu kan itu pengaruh juga dari penerapan kita. Cara belajarnya seperti apa? Apakah dibiarkan begitu saja atau ada aturan-aturannya? Yang pertama kita praktekkan dulu. Ya, karena emang anak umur segitu itu teori itu kayaknya nggak terlalu masuk. Jadi dia butuh praktek untuk contoh untuk dia melihat. It mean ada teladan. Iya gitu. Kalau nggak ada teladan susah. Nah, contoh kita bisa suruh dia coba membaca ini yang benar. Nah, kita baca dulu yang benar. Baru dia tahu oh, benarnya seperti ini. Dia ikutin. Disuruh oleh seorang atau semua guru di sini bertanggung jawab tentang anak ini agar anak hafal, gitu kan? Nah, jadi anak ini kan masuk pondok bermacam-macam ya. Ada yang sudah niatnya dari sananya, emang saya harus hafal Quran. Sama ada yang disuruh orang tuanya, dipaksa masuk ke sini, sehingga cara mengatasi ini berbeda-beda. Ya, tentunya kalau ada yang punya keinginan itu kita cukup mencontohi dia ikuti dan dia akan dengan sendirinya punya kemauan untuk melakukannya. Tapi kalau ada anak yang karena dipaksa, maka kita butuh banyak motivasi, banyak penyemangat dari guru-guru, dari ustadz-ustadz dan teman-teman dan semuanya yang ada di sini. Artinya kalau gitu kebanyakan alami dong ya? Ya. Alami. Ada nggak satu misalkan teori yang khusus misalkan gini, jam tertentu misalkan anak ada yang cara menghafalnya diam atau anak ada yang cara menghafalnya dengan suara atau dibiarkan di luar untuk menghafal atau enggak? Ya. Jadi saya sesuai pengalaman saja. Karena kami pengalaman menghafal ya. Kalau sesuai pengalaman itu emang jam itu penting. Ya, jam, suasana itu kan penting ya. Kalau saya pribadi salah satu yang paling penting adalah jam di mana otak kita masih fresh. Jadi nggak banyak pikiran seperti subuh. Ya kan subuh kan bangun masih aman itu otaknya nggak mikir kemana-mana ya gitu. Kemudian waktu asar kita masih baru bangun tidur dari tidur siang misalnya. Atau waktu maghrib untuk mau menuju malam itu kan otaknya udah mulai istirahat itu kan. Itu lebih aman. Jadi sehari berapa kali menghafal berbeda-beda. Ada yang bisa setoran menghafal dalam sehari itu bisa selembar. Selembar itu 2 halaman. 2 halaman ya? Kiri kanan apa ya? Ya, ada yang bisa. Ada yang cukup sehalaman. Sehari itu dia bisa menghafal. Bisa selembar. Ya. Luar biasa. Berarti kalau sehari bisa selembar, itu kan sebenarnya secara keseluruhan itu 300 lembar. 600 sekian halaman ya? Ya enggak? Berarti 300 lembar itu berapa? 1 tahun enggak? Ya, 1 tahun kan? Sebulan aja dia udah bisa dapat 3 juz. 1 bulan dapat 3 juz. Jadi kalau kita mungkin tambah dikit ya, kalau melihat kalau Al-Quran 1 juz itu 20 halaman. 20 halaman. Ya, 20 halaman. Jadi anak-anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menghafal. Nah, jadi sehari itu bisa setoran hafalan 2 kali atau sampai 3 kali. Setoran pertama itu setelah subuh. Nah, nanti setoran kedua nanti setelah asar. Jadi tinggal dibagi saja. Ya, kadang anak-anak 1 kali setoran itu bisa 1 muka bahasa kita, 1 halaman. Atau
bisa 2 halaman atau 2 muka. Lalu maksud saya gini, setorannya itu ke orang tertentu atau ke siapa? Jadi masing-masing anak-anak itu nanti dipimpin oleh musyrif namanya. Ya betul. Di antara musyrif adalah beliau. Satu halakoh itu kumpulan. Nah, halakoh itu satu musyrif. Satu musyrif itu berapa orang? Jumlahnya 5 sampai 15, 10 sampai 15. 10 sampai 15, oke ya, terjangkau 10. Terjangkau. Nah, gitu. Dan itu dirutinkan setiap waktu. Kayak anak-anak kita kan ngapalnya setelah subuh, kemudian setelah itu nanti setorannya setelah asar. Nah, nanti tambahannya nanti setelah zuhur ada tambahan, jadi anak-anak ngeriung ngumpul aja di masjid, ngapal sendiri, nanti setorannya nanti setelah asar. Pernah nggak menerima atau ada anak misalkan susah kayak saya susah nih kalau hafalan? Banyak Pak. Banyak. Ya, Ada. Gimana cara? Banyak yang bahkan bukan hafalannya, tapi mengucapkan huruf itu sulitnya luar biasa. Sulit luar biasa. Ya, tapi bukan nggak bisa karena Al-Quran itu mudah. Nah itu masalahnya di situ kan. Ya, kita Kayak saya kan sulit nih. karena kita bahasanya itu Al-Quran sudah mengingatkan kita lah kalau dia yassarna Al-Quran al-dzikri kan. Di Al-Quran itu memang mudah sekali. Makanya kita ada anak susah sekali, tapi kalau udah Quran itu lama-kelamaan akan bisa. Gitu. Mungkin kita PSBK awal tadi, ketika anak-anak masuk pertama di sini memang ya tadi beragam-ragam lah. Makanya ketika masuk di Darul Munir ini ada proses namanya seleksi karantina tahfidz nanti situ. 3 hari 2 malam biasanya kita lakukan. 3 hari 2 malam. 2 malam. Nah, ketika itu nanti sudah kita konsepkan anaknya modelnya kayak begini. Sehingga penanganannya kita tahu gitu. Nah, itu di kurikulum Merdeka itu ada. Artinya awalnya kita paham dulu dengan anak kan? Ya tadi ya kan ya. Paham dulu dengan cara gaya belajar anak, kemampuan anak, baru kita treatment. Iya enggak? Setelah itu kita klasifikasi dia. Klasifikasi. Jadi dari 1 sampai 5 halaqah ini, 6 sampai 10 halaqah ini kayak gitu modelnya. Sehingga penanganannya nanti bisa kita kondisikan lah. Insyaallah. Ada yang sudah pernah hafal 1 Quran 30 juz? Alhamdulillah banyak. Banyak. Ada yang pernah sudah kemana aja gitu anak-anaknya? Ya alhamdulillah banyak. Banyak anak-anak kita yang ya kalau memang target kita di SMP kan 15 juz. Ya. Tapi ada beberapa anak-anak memang kita ini ada yang selesai 30 juz di SMP. Ya, SMP. Ada juga yang melanjutkan ke SMA-nya menyelesaikan. Makanya kan kalau melanjutkan ke SMA top kan bisa. Ya. Ya alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. Aduh. Ini sekarang jumlah siswa itu SMP berapa semuanya? 119. Berapa Badli? 106 siswa putra putri. Ya betul putri. Hafal Quran semua, jadi ahli teknokratnya. Luar biasa. Oke, jadi Al-Hufaz ini Hufaz Darul Munir. Darul Munir. Hufaz Darul Munir ini kalau memang benar kita mencintakan anak-anak yang hafal Quran, teknologinya oke, gitu kan? Ya. Komputernya oke, saya kira Indonesia bisa dibangun oleh Masya Allah. Amin semoga. Jadi alhamdulillah di pesantren kita anak-anak SMP yang sudah usia balik lah di kelas 8, kelas 9 Ramadan selalu kita utus mereka di lingkungan di Bekasi ini jadi imam. Jadi imam. Ada imam, Masya Allah. Ini memang susah nih imam. Nanti insya Allah untuk bisa lihat anak-anak kita ngaji di YouTube dari Imam tarawih juga susah. Saya di sana sampai nyari yang pingin yang tahfidz gitu ya. Tarawih bayar berapa gitu. Saya itu kan dibayar. Jadi imam itu. Iya. Ketika 1 kali datang 250.000. Itu yang tentunya yang pingin yang panjang suratnya panjang-panjang. Iya benar. Nah, kalau di sini kan banyak ya. Pilihannya banyak. Pilihannya banyak. yang kita programkan setiap tahun. Kita utus di masjid-masjid di Kota Bekasi, bahkan ada apartemen masjid di apartemen kita jadi imam. Sholat gitulah. Alhamdulillah kita tidak. Nah sekarang siswanya sudah dari mana aja nih? Alhamdulillah kalau siswa sih dominan masih dari Bekasi, tapi alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke ada. Sabang sampai Merauke. Dari Aceh. Kalau gurunya dari mana aja nih? Dari mana Pak? Saya bukan orang sini nih. Saya NTT. NTT. Ya. Di mana? Alor. Jauh.
NTT Alor itu kan. Saya Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Oh ini Sumbawa. Iya. Kalau di NTB di sini banyak yang buat pesantren ya. Iya. Kalau di NTT kan banyak ini ya. Ya, benar sistemnya. Ah. Saya pernah ke NTT. Masya Allah. Pernah ke NTT, ke Maluku Utara. Kalau di NTT saya cari makan itu harus hati-hati kan. Ya, gitu.